Ada sebuah dongeng yang katanya siap jadi nyata di sepak bola Indonesia. Sebuah rencana diam-diam, yang bisa bikin GBK kembali bergemuruh. Bukan cuma karena gol, tapi karena reuni besar-besaran. Ya, Shin Tae-yong, pelatih yang dicintai, konon tinggal selangkah lagi balik ke timnas. Tapi tunggu dulu, semua itu baru akan terjadi kalau satu hal ini benar-benar terjadi. Gerald van den Burg gagal bawa Indonesia juara AFF U23 di kandang sendiri. Aroma perubahan besar kembali tercium di tubuh timnas Indonesia. Di tengah persiapan timnas U23 Indonesia menyongsong Piala AFF U23 2025 yang akan digelar di rumah sendiri, terselip sebuah kabar yang mulai bergulir bak bisikan angin di lorong-lorong sepak bola nasional. Kabar itu menyebutkan, masa depan sang pelatih anyar, Gerald van den Burg, berada di ujung tanduk. Bahkan, sebuah skenario, dongeng, sudah disiapkan oleh Federasi Sepak Bola Indonesia, PSSI, jika Van den Burg gagal memenuhi ekspektasi publik, membawa pulang gelar juara di depan mata rakyat sendiri. Dan tokoh utama dalam skenario itu tak lain adalah sosok yang sudah begitu melekat di hati para pecinta sepak bola tanah air, Shin Tae-yong, atau yang akrab disapa ST. Sejak Indra Syafri lengser usai kegagalan di Piala AFF U23 periode sebelumnya, PSSI bergerak cepat menunjuk Gerald van den Burg sebagai nahoda baru timnas U23. Dengan rekam jejak sebagai legenda Ajax dan pengalaman melatih di level Eropa, Van den Burg diharapkan mampu membawa skuad Garuda Muda tampil terengginas, khususnya di Piala AFF U23 2025 yang akan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, dan Stadion Patriot Candrabraga, Bekasi. Namun, di balik penunjukan itu, tersimpan kegelisahan yang belum sepenuhnya padam. Banyak pihak, termasuk jajaran internal PSSI, menyadari bahwa beban ekspektasi kali ini bukan main-main. Turnamen ini bukan sekadar ajang uji coba, bukan pula sekadar turnamen regional biasa. Ini adalah panggung kebanggaan, di mana seluruh mata Indonesia akan tertuju pada kiprah Marcelino Ferdinand dan kawan-kawan. Presiden PSSI, Erick Thohir, bahkan kabarnya sudah menegaskan, target utama Van den Burg hanya satu, juara. Titik. Tanpa kompromi. Jika gagal, PSSI siap mengambil keputusan besar. Disinilah, dongeng, itu mulai bergulir. Sebuah rencana cadangan, atau bisa dibilang, rencana romantis yang dipoles dengan narasi nostalgia. Sumber internal yang enggan disebutkan namanya membisikkan, PSSI diam-diam sudah mulai membuka komunikasi informal dengan Shin Tae-yong. Ya, ST. Sosok pelatih asal Korea Selatan yang pernah mengangkat harga diri sepak bola Indonesia di mata dunia. Di eranya, timnas Indonesia U23 meraih medali perak SEA Games, timnas senior mencapai final Piala AFF, dan untuk pertama kalinya dalam sejarah, Indonesia melaju ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia Zona Asia. Meski akhirnya kontraknya tak diperpanjang usai kegagalan di Piala Asia 2024, tak bisa dipungkiri, nama ST tetap harum di kalangan supporter. Sosoknya dianggap sebagai arsitek kebangkitan sepak bola Indonesia. Tak heran, wacana comeback ST kembali menyeruak, apalagi melihat situasi Van den Burg yang masih belum sepenuhnya mendapat kepercayaan publik. Kalau gagal juara AFF U23, PSSI sudah punya opsi lain. Shin Tae-yong adalah kandidat kuat, ungkap sumber internal PSSI yang enggan diungkap identitasnya. Sumber tersebut juga menyebutkan, Erick Thohir sendiri tak pernah benar-benar memutus tali silaturahmi dengan STY. Bahkan, beberapa pertemuan informal di luar negeri disebut sudah terjadi, sekadar untuk menjaga komunikasi tetap terjalin. Pak Erick itu orang yang realistis. Dia paham betul tekanan publik soal prestasi timnas. Kalau Van den Burg gagal, dia gak mau ambil risiko terlalu lama. Makanya, ST selalu jadi opsi darurat, tambah sumber itu. Bahkan, aroma nostalgia ini diperkuat dengan kabar bahwa ST bersedia melatih timnas U23 tanpa harus kembali menangani timnas senior. Fokus utamanya adalah membangun kembali fondasi Garuda Muda, sesuatu yang memang menjadi keahliannya sejak pertama kali datang ke Indonesia. Piala AFF U23 2025 memang akan jadi panggung krusial, bukan hanya bagi para pemain muda, tapi juga untuk Gerald van den Burg sendiri. Dengan status tuan rumah, tekanan otomatis menggunung. Apalagi, publik Indonesia dikenal sebagai supporter yang haus prestasi, apalagi jika bermain di kandang sendiri. Turnamen yang digelar di Stadion Utama GBK dan Stadion Patriot Candrabraga ini bakal menyedot perhatian besar. Ribuan supporter dipastikan memadati tribun, sementara jutaan lainnya menyaksikan melalui layar kaca.
Tak ada ruang untuk kegagalan. Jika Marcelino Ferdinand CS gagal meraih trofi, Vandenberg boleh jadi harus mengepak koper lebih cepat dari yang ia bayangkan. Bayangkan saja, skenario ini terasa seperti alur film drama sepak bola. Vandenberg gagal, publik kecewa, dan di tengah kekecewaan itu, datanglah sosok yang pernah membangkitkan harapan, Shin Tae-yong. Suporter bernyanyi, media ramai memberitakan, PSSI mengumumkan, ST kembali. Narasi ini, entah disadari atau tidak, seolah sudah dipersiapkan. Tinggal menunggu apakah babak terakhirnya akan terwujud. Bahkan, sebagian suporter di media sosial sudah mulai menggulirkan tagar ST comeback, seolah ikut mendukung skenario tersebut. Indonesia butuh ST lagi. Vandenberg belum ada chemistry sama pemain. Kalau AFF gagal, mending ST aja. Tulis akun Garuda Fans di platform X, dulu Twitter. Saat dikonfirmasi awak media, pihak PSSI memilih irit bicara. Wakil Ketua Umum PSSI, Zainuddin Amali, hanya memberi jawaban diplomatis. Kita fokus ke AFF U23 dulu. Coach Vandenberg kita beri kesempatan penuh. Soal pelatih, kita lihat perkembangan ke depan, ujarnya singkat. Namun, publik paham, di balik jawaban normatif itu, aroma, balikan, dengan ST tak bisa disembunyikan sepenuhnya. Piala AFF U23 2025 memang belum dimulai, tapi drama di balik layar sudah menghangat. Gerald Vandenberg harus membuktikan diri, atau siap-siap jadi bagian dari sejarah singkat timnas Indonesia. Sementara itu, Shin Tae-yong, sang mantan yang masih dirindukan, tampaknya hanya tinggal menunggu waktu. Jika dongeng itu menjadi nyata, publik Indonesia bisa saja kembali menyaksikan momen reuni yang sudah lama mereka nantikan. Kini, semuanya kembali ke lapangan. Trofi AFF U23 di rumah sendiri adalah penentu segalanya. Juara, Vandenberg bertahan. Gagal, ST kembali. Tapi, tentu aja pertanyaan besar muncul. Adil gak sih? Vandenberg baru mulai. Langsung di ultimatum begitu? Jawabannya, itulah resiko melatih timnas Indonesia. Ekspektasi supporter kita luar biasa besar. Apalagi buat turnamen kayak AFF U23 yang digelar di rumah sendiri. Dan jujur aja, sejauh ini, banyak fans yang masih ragu sama Vandenberg. Chemistry sama pemain? Belum kelihatan. Karakter main? Masih cari-cari. Kalau di turnamen nanti performa timnas U23 amburadul, bisa dipastikan, kepercayaan publik bakal hilang, dan saat itulah pintu buat ST terbuka lebar. Turnamen AFF U23 sendiri bakal digelar di dua stadion kebanggaan Indonesia. Stadion utama Gelora Bung Karno dan Patriot Candrabraga udah siap jadi lautan merah. Tinggal nunggu, apakah stadion-stadion itu bakal jadi saksi kejayaan, atau justru jadi tempat keruntuhan karir Vandenberg. Sekarang, semua kembali ke lapangan. Vandenberg punya waktu membuktikan diri. Juara, dia aman. Gagal. Jangan kaget kalau Shin Tae-yong muncul lagi di daftar pelatih timnas Indonesia. Pertanyaannya buat kalian. Kalau boleh milih, kalian lebih pilih kasih kesempatan Vandenberg, atau kalian termasuk yang setuju ST comeback? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini biar gak ketinggalan update terbaru soal timnas Indonesia. Sampai jumpa di video berikutnya. Kita tunggu bersama. Apakah dongeng, balikan, ST ini bakal jadi nyata? Atau cuma sekadar rumor belakang layar?